Sudah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Takwa dengan pemahaman sederhana, yaitu melaksanakan segenap perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya, dengan serius kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segenap perintahnya, dengan bersungguh-sungguh pula berusaha dengan semaksimal mungkin menjauhi segala bentuk larangannya. Dan ini adalah perintah Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Tentunya ini adalah perkara berat kecuali bagi mereka yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perkara yang sulit kecuali bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alil hazna idza syi'ta sahla. Memohon kemudahan kepada Allah menuju jalan takwa itu. Karena surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi itu uiddat lil muttaqin, disediakan oleh Allah Ta'ala bagi mereka yang bertakwa. Kita ingin meraihnya dan kita ingin kemudahan dari Allah. Kita juga meminta kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Memohon kepada Allah Ta'ala hidayah, ketakwaan, harga diri dan kecukupan. Kita memohon ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentunya hidup di akhir zaman ini menuju jalan takwa sangatlah berat. Menaiki jalan takwa teramat susah. Tanpa pertolongan Allah mustahil kita bisa berhasil.
Dan salah satu jalan menuju ketakwaan itu adalah bersyukur kepada Allah. Bersyukur atas kenikmatan yang telah Allah berikan. Bersyukur atas anugerah yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Terutama anugerah iman dan Islam yang tidak Allah berikan kepada semua hambanya, namun hanya diberikan kepada hamba-hamba yang disayanginya, yang dipilihnya. Dipilih untuk memasuki surganya kelak dan dijauhkan dari nerakanya. Karena dengan ilmu kita yakin bahwa siapa saja yang tidak mendapatkan iman, tidak memiliki iman, dan hidup dengan aturan selain Islam, atau bahasa singkatnya kafir kepada Allah, maka diharamkan surga atasnya. Tidak mungkin bisa masuk surga, sebagaimana tidak mungkinnya onta itu bisa masuk lubang jarum. Allah berfirman, Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyatah wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan berlaku takabur terhadap ayat-ayat Allah, menyombongkan diri, batarul haq, menolak kebenaran Al-Quran, menolak kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menolak sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang semacam ini yang pendusta lagi kafir ini, sekali lagi tidak akan pernah Allah bukakan pintu langit. Ruhnya tidak bisa melampaui langit pertama. Ruhnya tercelah, ruhnya langsung dilempar, terpelanting langsung masuk ke kuburnya. Tidak dibukakan pintu langit, kemudian tidak akan pernah bisa masuk surga sampai seekor onta itu bisa masuk lubang jarum. Sangat jelas sekali kias atau perumpamaan yang Allah berikan kepada kita. Tidak mungkin orang kafir masuk surga, sebagaimana tidak mungkinnya onta bisa masuk lubang jarum. Bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. Nashkuruka ya Allah ala ni'matil iman wal Islam. Tentunya kita juga bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat dan waktu luang. Yang dengan kedua nikmat itu kita bisa hadir di salah satu rumah dari rumah Allah ini untuk ngaji hadis Sahih Bukhari. Tentunya ini adalah kenikmatan tersendiri bagi mereka yang memiliki kesehatan dan waktu luang. Yang tentunya sehat itu menyebabkan kita mampu melangkah dan melangkah di jalan ilmu, jaminan kemudahan untuk menuju surga. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Rawahul Bukhari. Siapa saja yang menempuh perjalanan untuk menuju majelis ta'lim, majelis ilmu, menuntut ilmu Al-Qur'an wa sunnah, ilmu syariah, maka dia telah dimudahkan oleh Allah Ta'ala jalannya menuju surga. Semoga kita semua mendapatkan jaminan ini. Dan bersyukur pula atas kenikmatan yang tak terhingga, yang sekiranya kita mencoba untuk menghitung-hitungnya, pasti tidak akan pernah bisa sanggup. Siapa di antara kita yang mampu mentotal, menghitung nikmat satu mata yang memandang? Mulai kita bisa memandang, melihat warna-warni dunia, berapa detik itu, berapa jam, berapa tahun mata kita bisa melihat warna-warni dunia ini. Sekiranya kalau dirupakan dengan biaya berapa triliun yang harus kita keluarkan untuk menyewa nikmat satu mata yang memandang, yang tentunya apabila sudah rusak mata ini, ya medis secanggih apapun tidak bisa menggantikan mata kita kalau sudah rusak atau buta. Bagaimana dengan nafas? Kita masih ingat apabila seseorang pasien yang sakit memiliki sakit sesak nafas atau asma, sehingga dia harus dibantu dengan oksigen, alat bantu nafas, berapa harus sewa?
untuk satu tabungnya, yang mana mungkin satu hari digunakan sudah habis. Berapa tahun kita bernafas dengan gratis dan dengan berjalan. Orang yang sakit itu berbaring dan tabungnya itu diam. Orang sakitnya diam. Tidak mungkin orang sakit gagal nafas berjalan nenteng-nenteng tabung, tidak mungkin. Kita ini bisa nafas sambil berjalan, sambil berlari, tidur, kemana saja kita bisa bernafas. Dan tentunya ini nikmat yang sangat besar. Coba bisa menghitung? Tidak bisa. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah ketika berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Apabila kalian mencoba menghitung nikmat Allah, tidak akan pernah bisa kalian. Tidak akan pernah bisa. Shadaqallahul azim, maha benar Allah. Coba berapa besar nikmat Allah atas tangan kita. Sudah berapa banyak kita menggenggam, memegang, mengangkat dengan tangan kita ini. Bergerak, kaki. Belum lagi urusan organ dalam, jantung yang berdetak. Ya. Kemudian lambung yang senantiasa mencerna makanan setiap harinya. Dengan nikmat, belum lagi nikmat gigi, nikmat lisan, lidah yang bisa merasakan semua rasa. Wa fi anfusikum, terhadap apa yang kita miliki saja, yang Allah anugerahkan kepada tubuh kita, tidak bisa kita menghitungnya. Apalagi nikmat yang dari luar. Air. Berapa banyak kita minum air? Siapa yang memberi air itu? Ya. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura fama ya'tikum bima'in ma'in. Tahukah kalian kalau sudah air itu habis, baik yang di bumi maupun yang di atas langit dari air hujan, kalau sudah habis, siapa yang bisa mendatangkan air itu? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Makanan, siapa yang menumbuhkan makanan? Mulai padi yang menjadi beras kemudian menjadi nasi. Belum dengan aneka buah yang sudah kita nikmati. Berapa macam buah sudah kita nikmati. Dari siapa itu buah? Siapa yang menumbuhkan buah? Allah. Daging, berapa macam daging kita nikmati. Mulai ayam, ikan, kambing, sapi. Semua makanan kita telah menikmatinya. Dari siapa itu? Mereka semua itu binatang. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau mencoba menghitung nikmat Allah tidak akan pernah mampu. Belum lagi kedamaian, ketenangan hidup. Itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nyoba kita sedikit-sedikit untuk meraba-raba betapa besarnya nikmat Allah, maka kita menjadi semakin mencintai Allah, menjadi yakin maha baiknya Allah taala, dan itu mendorong kita untuk menjadi hambanya yang bersyukur. Ya, belum lagi memiliki keturunan, memiliki keluarga, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Memiliki rumah, tempat tinggal, Anda tidak kepanasan, tidak kehujanan, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mau nikmat yang lebih besar lagi? Bayangkan kalau bintang itu diperkenankan jatuh menimpa kita habis. Kalau gunung itu bisa terbang dan bisa jatuh seenaknya sendiri, maka habis kita ini. Semua dibikin teratur oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka anugerah nikmat dari Allah yang mana lagi yang hendak kalian dustakan? Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita berterima kasih kepada Allah dengan menggerakkan lisan kita untuk mengucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli halin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan semoga pula salawat Allah terlimpahkan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang istiqomah menapaki sunnahnya, memperjuangkan syariatnya sampai
datangnya akhir masa. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Taib. Hadis ke-1540. Bab manaqib Zaid bin Haritsah maulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang sedikit biografi dari Zaid bin Haritsah maulan Nabi, yaitu bekas hamba sahayanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1545. Nah, bab manaqibi Ammar wa Hudzaifah radhiyallahu anhuma. Keutamaan-keutamaan atau manaqib singkat tentang Ammar dan Hudzaifah. Alhamdulillah yang hadir tidak ngantuk sehingga bisa meralat membenarkan. Ya, an Abi Ad-Darda radhiyallahu anhu annahu jalasa ila janbihi ghulamun fil masjid bisyam wa kana qad qala Allahumma yassir li jalisan salihan faqala Abu Ad-Darda mimman anta qala min ahli al-Kufah qala alaysa fikum sahibus sirri alladhi la ya'lamu ghairuhu yani Hudzaifah qala bala qala alaysa fikum alladhi ajarahu Allah ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam yani minasyaitan يعني أمارا قال بلى قال أليس فيكم صاحب السواك أو السرار قال بلى قال كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى قال والذكر والأنثى قال ما زال بي هؤلاء حتى كادوا يستنزلوني عن شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa ada seorang anak muda duduk di sampingnya saat berada di masjid di Syam. Dan anak muda tersebut telah berkata, "Ya Allah, mudahkanlah bagiku untuk mendapatkan teman yang saleh. Allahumma yassirli jalisan salihah." Ya Allah, mudahkan bagiku untuk bisa duduk bersama orang-orang yang saleh. Beginilah anak muda ketika hidup di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak muda ini bertemu dengan sahabat Nabi. Berarti anak muda ini termasuk siapa? Generasi apa? Tabi'in. Ya, generasi terbaik. Pantaslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khairul qurun qarni. Tsummal ladzina yalunahum atau kama qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian setelahnya. Generasi Rasulullah dan para sahabat, kemudian generasi tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. 3 generasi emas yang mayoritas orang hidup di generasi itu orang-orang yang saleh. Bagaimana tidak? Pemuda saja doanya lihat, Allahumma yassirli jalisan salihah. Yang diminta adalah teman yang saleh. Bagaimana dengan anak muda sekarang? Apa doa mereka? Semoga orang tuaku membelikan aku HP yang baru, HP yang mahal. Semoga begini dan begitu. Jarang sekali anak muda sekarang berdoa kepada Allah secara khusus meminta teman yang saleh. Ini hadis ini pelajaran buat kita. Allahumma yassirli jalisan salihah. Ajarkan kepada anak Anda nanti. Wahai anakku, dalam Sahih Bukhari, doanya anak muda di kalangan tabi'in itu ketika duduk dengan sahabat-sahabat Nabi, Allahumma yassirli jalisan salihah. Catat ini, ajarkan kepada putra-putra Anda. Kalau Anda sudah memiliki cucu, ajarkan kepada cucu Anda agar bisa berdoa semacam ini. Kemudian Abu Darda berkata, dari manakah engkau berasal? Tentunya anak muda ini tidak kenal Abu Darda dan Abu Darda pun tidak mengenalinya. Tabi'in muda ini tidak mengenal bahwa sebelahnya itu adalah sahabat Nabi SAW. Pemuda itu menjawab, dari penduduk Kufah. Abu Darda bertanya, bukankah bersama kalian ada seorang penyimpan rahasia yang tidak diketahui oleh yang lain? Yaitu Hudzaifah ibn al-Yaman, sahabat yang banyak menyimpan rahasia Nabi SAW. Di Kufah ada Hudzaifah. Pemuda itu berkata, iya, dia tahu. Abu Darda berkata lagi, bukankah di antara kalian ada seorang yang dengan lisan Nabi SAW diperlindungkan kepada Allah dari syaitan? Siapa dia? Ammar. Pemuda itu berkata, ya Abu Darda. Pemuda tadi berkata, iya. Kemudian Abu Darda bertanya lagi, bukankah di antara kalian ada pembawa siwak dan bantal Nabi SAW?
Siapa dia? Abdullah bin Mas'ud. Pemuda itu berkata, iya memang. Maka Abu Darda bertanya, bagaimana Abdullah bin Mas'ud itu membaca ayat wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha? Tidak. Tapi Abdullah bin Mas'ud membaca langsung wadzakari wal untha. Ini cara bacanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abu Darda berkata, mereka ini masih ada bersamaku sampai mereka hampir membuatku meninggalkan sesuatu yang telah aku dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bahwa pemuda tadi sebenarnya sudah mendapatkannya. Doanya sebenarnya sudah dikabulkan oleh Allah Ta'ala dengan adanya beberapa sahabat yang dia ketahui, yang dia mendapatkan informasi keutamaan-keutamaannya dari Abu Darda. Sahabat siapakah? Hudzaifah, Ammar, kemudian Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu majma'in. Semua itu adalah sahabat-sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat jalil, sahabat yang agung kedudukannya. Bab manaqib Abi Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu, keutamaan dari Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna likulli ummatin aminan wa inna aminana ayyatuhal ummah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bagi setiap umat ada seorang yang terpercaya, aminul ummah, dan orang yang terpercaya dari umat ini adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Kata Rasulullah, orang yang terpercaya dari umat Islam adalah Abu Ubaidah. Orang yang terpercaya dari kalangan sahabat adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu an. Kedudukan yang tinggi yang didapatkan oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu an. Suatu ketika Abu Ubaidah ibn Jarrah ini ketawa dan para sahabat. Suatu ketika Abu Ubaidah ibn Jarrah ini berbicara dan diketawakan oleh sahabat-sahabatnya. Para sahabat Nabi yang lain tertawa melihat ketika Abu Ubaidah ibn Jarrah itu berbicara. Karena apa? Karena gigi serinya tanggal. Ya, kalau bahasa kita goang. Jadi kelihatan lucu. Jadi gigi serinya hilang 2 atau beberapa dalam riwayat. Maka Abu Ubaidah ibn Jarrah ini dibela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sebab tanggalnya gigi dia itu karena mencabut panah yang menancap di topi besi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saking akhlaknya Abu Ubaidah bin Jarrah, dia tidak mau mencabut dengan tangan. Jadi tidak mau, langsung dengan mulutnya menunjukkan adab yang tinggi ketika dia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggunakan giginya, bayangkan, dikorbankan untuk membantu melepas panah yang menancap di topi besi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud. Kemudian hadis berikutnya, bab manaqibil Hasan wal Husain, keutamaan tentang Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anil Barra radhiyallahu anhu qala, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal Hasan ibnu Ali ala aqtiqih yaqul Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbah. Diriwayatkan dari Al-Barra radhiyallahu anhu, ia berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menggendong Al-Hasan ibni Ali radhiyallahu anhuma di pundaknya sambil beliau berdoa, ya Allah, aku mencintainya. Allahumma inni uhibbu fa ahibbahu. Maka cintailah ia ya Allah. Maka ini pun menjadi sunnah. Kalau Anda menggendong cucu, menggendong anak-anak, doakan dia. Katakan kepada Allah, ya Allah, aku mencintainya, maka cintai dia. Jangan sungkan-sungkan ya meminta cinta Allah Subhanahu wa taala, karena itu sangat penting. Mungkin terkadang anak-anak kita ini sulit diharapkan ya kebaikannya. Mungkin di antara anak-anak kaum muslimin itu sulit untuk diatur. Mungkin juga bisa dikatakan sudah masuk wilayah nakal dan seterusnya, ayadzan billah. Karena bisa jadi jarangnya orang tua atau kakek neneknya mendoakan kebaikan atas anak dan cucunya. Lihat Nabi ini, padahal
Hasan dan Husain itu cucu Nabi. Ya, anak dari Fatimah, putra dari Ali bin Abi Thalib, sudah jaminan sebenarnya. Sekiranya Nabi tidak berdoa, sekiranya Nabi tidak mendoakan, mereka generasi yang saleh, keturunan Nabi langsung. Bisa dibayangkan? Tapi apa yang Nabi lakukan? Nabi mendoakan, Allahumma inni uhibbu fa'ahibbahu. Ya Allah, aku mencintai Hasan ini, maka cintailah dia. Apalagi kita nggak ada jaminan kita ini. Ya, anak-anak kita tidak ada jaminan, maka doakan. Yang rajin mendoakan siapa saja yang berada di sekitar kita, terutama anak-anak kita. Dan ini menjadi sunnah. Biasakan seorang ayah, seorang kakek itu kalau mendapati anak kecil, cucunya yang kecil itu gendong di pundak, ya, digendong di pundaknya, ya, gendong. Nabi itu senang gendong anak kecil. Maka kalau Anda mendapati suami Anda gak senang gendong anak kecil, ya, kasih dalil ini. Nabi saja yang mulia itu senang gendong anak kecil. Ya. Aku gak biasa gendong anak cilik. Ya. Gendong ibu itu masalahnya di situ. Ya. Anas radhiyallahu anhu qala, lam yakun ahadun ashbah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, tidak ada seorang pun yang paling mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Semua sahabat Nabi, baik yang kerabat ataupun yang bukan kerabat Nabi, tidak ada yang mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi miripnya Hasan. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan lahirlah generasi tabi'in yang tidak pernah bertemu Nabi langsung, tidak pernah melihat wajahnya Nabi, namun bertemu dengan para sahabat. Seorang tabi'in bercerita bahwa dia bermimpi ketemu Nabi SAW, bermimpi ketemu Rasulullah SAW, dan pada saat itu ada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Maka Ibnu Abbas mengatakan, ceritakan seperti apa yang kau lihat dalam mimpimu, seperti apa Nabi yang kau lihat di dalam mimpimu. Tidak lama Hasan itu lewat. Maka kata tabi'in ini yang tidak pernah melihat Nabi, di dalam mimpiku, Nabi yang aku jumpai dalam mimpiku itu seperti Hasan. Maka Ibnu Abbas mengatakan, kalau itu yang kau lihat, maka engkau benar. Bahwa Nabi memang sangat mirip dengan Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Maka zaman sekarang, siapa yang bisa memastikan bahwa itu benar-benar Nabi SAW? Ya, aku bermimpi bertemu Nabi, seperti apa Nabi itu? Ya, aku lihat dalam mimpi rambutnya putih semua, jenggotnya putih. Ya pastikan bukan Nabi. Karena Nabi itu hanya berapa helai? 20 helai kurang lebih. Ya, rambut putih, rambut ubannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Aku lihat dalam mimpi Nabi itu rambutnya lurus, panjang sebahu, ya bukan Nabi. Atau aku melihat Nabi itu tidak memiliki rambut dalam mimpi, ya bukan Nabi. Aku melihat cahaya yang bersinar, tidak nampak wajahnya, ya bukan Nabi. Ya. Maka bagaimana standar kebenaran seseorang itu di zaman ini bisa dikatakan bahwa dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya harus sesuai dengan ciri-ciri dalam hadis. Bagaimana fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam? Paling tidak bisa sama dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitabnya Syama'il Muhammadiyah. Kitab yang di situ dikisahkan, diceritakan, disebutkan, diriwayatkan tentang siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai bentuk wajahnya, mulai jenis rambutnya, bagaimana beliau berjalan dan seterusnya. Barakallahu fiikum. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu wa sa'alahu rajulun 'anil muhrim yaqtulud dubab faqala ahlul Iraq yas'aluna 'anid dubab wa qad qatalu ibnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam huma raihanataya minad dunya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa ada seorang yang bertanya kepadanya tentang orang yang berihram membunuh lalat. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, yang ditanya siapa ini yang bertanya? Orang
yang berasal dari Irak. Maka Ibnu Umar berkata, penduduk Irak bertanya tentang lalat, padahal mereka telah membunuh putra dari putri Rasulullah SAW. Siapa dia? Husain ibni Ali radhiyallahu anhuma. Dan Nabi SAW telah bersabda, Al Hasan dan Al Husain adalah dua bunga harumku di dunia. Huma raihanataya minad dunya. Penyejuk pandangan Nabi. Kata Rasulullah, dua bunga harumnya beliau di dunia ini. Ya, kecintaannya Nabi SAW Hasan wal Husain. Kita mencintai Hasan wal Husain. Ya, di atas cinta kita terhadap orang tua kita. Karena beliau adalah cucunya Nabi SAW. Dan Abdullah bin Umar hendak menegaskan bahwa orang Kufah, orang Irak pada saat itu bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang hukum bunuh lalat ketika ihram. Perkara yang sebenarnya tidak sebanding dengan pembunuhan terhadap Husain. Ajib. Kalian tidak pernah menseriusi perkara-perkara yang besar sebagaimana terbunuhnya Imam Husain atau Sayyidina Husain, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa-bisanya bertanya tentang bagaimana hukumnya membunuh lalat ketika ihram? Ya. Dari sini jelas bahwa orang Kufah yang berkhianat terhadap Husain, dan bahkan ini disampaikan oleh ulama-ulama Syiah sendiri, bahwa yang membunuh Husain adalah orang Syiah. Anda bisa lihat ya, di YouTube di antimajos.com itu ada mufti-muftinya orang Syiah menyebutkan bahwa Husain terbunuh sebab pengkhianatan Syiah sendiri, yaitu Syiah di Kufah, dan yang membunuh adalah orang Syiah sendiri. Jadi jelas, mereka yang bertanya, mereka sendiri yang menjawab. Jadi begitu. Bab zikri Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, penyebutan tentang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala dhammani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila sadrihi wa qala Allahumma 'allimhul hikmah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memelukku ke dadanya. Beliau lalu berdoa, ya Allah, ajarkanlah ia al-hikmah. Hikmah itu adalah as-sunnah, pemahaman yang benar tentang tafsirul Quran. Juga bisa al-hikmah. Maka dengan doa ini Ibnu Abbas menjadi mufassirul Quran, khibrul ummah. Dia adalah ahli tafsirnya Al-Quran di kalangan sahabat, dan beliau adalah alim ulamanya para sahabat, tintanya umat. Itu adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sebab apa? Sebab didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah kita berdoa semacam ini agar kita ini bisa mendapatkan ilmu hikmah? Boleh. Minta sama Allah, Allah ma'allimni al-hikmah. Allah ma'allimni al-hikmah. Ya Allah, ajarkanlah kepadaku al-hikmah. Wa fi riwayat Allah ma'allimhul kitab. Dan riwayat lain disebutkan, ya Allah, pandaikan dia, ajarkanlah ia al-kitab, yakni Al-Quran. Didoakan Nabi agar Ibnu Abbas ini alim dalam urusan Al-Quran. Maka doa Nabi pun menembus langit, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sahabat yang paling pandai dalam urusan tafsirul Quran. Babu manaqibi Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Keutamaan-keutamaan dari Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Anas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam na'a Zaidan wa Ja'faran wa ibn Rawaha linnas qabla ya'tiyahum khabaruhum faqala akhadha ar-rayata Zaid fa usib ثم أخذ جعفر فأصيب ثم أخذ ابن رواحة فأصيب وعينه تذرفان حتى أخذ سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kematian Zaid ibni Harithah, Ja'far ibni Abi Talib dan ibnu Rawahah radhiyallahu anhum kepada orang-orang. Sebelum kabar tentang mereka sampai kepada orang-orang, beliau bersabda, Zaid mengambil bendera. Artinya
Nabi SAW telah memerintahkan Zaid bin Harithah itu sebagai panglima perangnya. Dia memegang bendera. Maknanya memegang komando yang memerintahkan pasukan. Perang apa ini? Perang apa ini? Yang 3 sahabat besar ini syahid. Dan dari sini pula Ja'far itu mendapat gelar At-Tayyar, atau sahabat Nabi yang mendapatkan sayap dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dari hadis ini, dari peperangan ini pula, gelar Khalid itu adalah Saifullah al-Maslul, pedangnya Allah yang terhunus. Perang apa ini? Ya, PR buat Anda semuanya, karena referensinya kurang bagus. Selama ini melihat apa? Jangan sampai lihat perang Mahabharata. Perangnya sahabat itu dilihat, dipelajari, diingat-ingat, dijadikan ibrah. Mahabharata itu khoyal. Ya, dan itu adalah tokoh-tokoh Hindu. Yang kesyirikan-kesyirikan itu ditumpahkan di situ. Kemudian orang muslim melihat, kemudian meyakini, percaya, bisa keluar nanti keimanannya bisa hilang. Ya. Ingat Mahabharata, Bu, ya. Tahun berapa kira-kira itu? Dulu, seingat saya waktu kecil itu masih kuno filmnya. Sekarang kayaknya dipercanggih lagi filmnya itu. Ya, Mahabharata. Ya, kalau pernah melihat ya istighfar. Diistighfari. Lo istighfar kabeh berarti tau kalau kabeh iki. Astaghfirullah. Ya. Jangan lagi lihat-lihat film yang mana itu ada unsur penyebaran dakwah agama selain Islam. Jangan. Termasuk anak-anak kita. Ya. The Little Krishna. Siapa Krishna itu? The Little Krishna. Sopo? Anda lihat. Orang yang diagungkan oleh agama Hindu, yang disembah-sembah, ya, syirik. Terus anak kita referensinya otaknya itu, jangan, berbahaya. Ya, apalagi banyak seabrek itu film-film, produksi-produksi yang justru itu adalah dakwah dari agama lain. Gimana? Termasuk urusan produk dalam negeri, ya. Yang macam-macam itu, termasuk ada penyebaran, termasuk keyakinan Buddha misalnya. Ya, kalau orang Buddha melihat filmnya, tidak masalah, urusan mereka. Orang Hindu melihat film mereka, terserah, urusan mereka. Itu keyakinan mereka. Yang masalah kalau kita melihat film-film mereka itu. Ya, Sun Gokong. Ya. Taib. Ibnu Abbas radhiyallahu an, Khalid bin Walid radhiyallahu an. Dicari ya, perang apa itu? Waduh, Google. Cepat sekali hasil Google-nya. Perang apa, Bu? Apa? Mut'ah. Jangan keliru. Mut'ah itu pernikahan yang sempat halal kemudian diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mu'tah. Ya, mut'ah. Taib. Itu, Bu, coba Anda baca sejarah perang itu. Kalau Anda lagi dalam posisi khusyuk, momennya pas, Anda bisa menangis atas perjuangan para sahabat. Bagaimana Anda tidak menangis dengan gugurnya sahabat-sahabat yang dicintai Nabi, yang dalam hadis ini Nabi pun menangis. Lihat hadis selanjutannya. Zaid memegang bendera, karena Zaid bin Harithah adalah panglima pertama, maka ia syahid, terbunuh. Zaid bin Harithah, anak angkat yang sangat dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harithah. Ya. Yang kemudian ketika Zaid itu menceraikan Zainab, maka dihalalkan untuk dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Zaid bukan anak kandung Nabi. Jadi mantan istri dari anak angkat itu boleh dinikahi. Ya,
Karena anak angkat sama sekali bukan anak kandung, beda. Hukumnya pun berbeda tentang bagaimana istri dari anak angkat itu ketika diceraikan. Tayyib, lalu Ja'far yang mengambilnya, dan ini sebelum perang itu terjadi, Rasulullah sudah mengabarkan ya, nubuwah. Panglima pertama siapa? Zaid. Zaid syahid digantikan oleh Ja'far. Ja'far syahid digantikan oleh Ibnu Rawahah. Nabi sudah ngomong, sudah diomongkan ke pasukan ini. Maka berangkatlah. Karena ucapan adalah nubuwah, informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau nabi, maka terjadi peristiwa itu. Ja'far pun syahid, terbunuh dengan terputus dua tangannya dan digantikan sayap oleh Allah taala di surga. Kemudian Ibnu Rawahah mengambilnya, ia pun syahid, terbunuh. Beliau mengabarkan itu dengan dua mata yang berlinang. Lihat, Nabi mengabarkan kepada para sahabat. Ini masih perang loh, Bu. Sahabat yang tinggal bersama Nabi dikisahin. Ya, bahwa kata Rasulullah, Zaid bin Harithah, sahabat kalian gugur. Nabi ini nangis. Maka kepemimpinan dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib, saudara kandungnya Ali bin Abi Thalib. Maka ketika gugur, Nabi ngomong lagi, Ja'far pun gugur. Nabi sangat mencintai Ja'far. Maka Nabi pun menangis. Dan yang terakhir dipegang oleh Ibnu Rawahah. Ibnu Rawahah pun gugur syahid. Nabi mengucapkan, mengkisahkan ini kepada para sahabat dengan berlinang air mata. Siapa yang tidak menangis ketika sahabat-sahabat dekat itu kembali kepada Allah? Walaupun statusnya syahid, ya namanya manusia. Menangis. Anda saja, tidak usah jauh-jauh. Kita bersama majelis taklim. Nanti suatu ketika ada yang hilang dari sebelah Anda, ini siapa yang duluan, hanya Allah yang tahu. Anda pasti menangis. Dia teman duduk saya dalam kesalehan, dia teman duduk saya dalam majelis ilmu, dia sahabat berdiri saya ketika menghadap Allah saat berjamaah, dia adalah begini dan begitu. Dan Anda sebutkan namanya, fulana, sahabat saya meninggal, Anda pasti menangis. Dan itu manusiawi, ini Nabi SAW menangis. Maka kata Rasulullah SAW, sampai akhirnya salah satu pedang Allah, yang namanya siapa? Khalid ibn Walid. Hatta akhada sayfun min suyufillah. Sampai bendera itu, kepemimpinan itu, panglima itu dipegang oleh Khalid bin Walid. Maka Allah memberikan kemenangan kepada pasukan kaum muslimin. Khalid bin Walid adalah salah satu dari pedangnya Allah. Yang kalau beliau yang memimpin, tidak pernah kalah perang itu. Sehingga umat itu bergantung kepada kepemimpinan Khalid bin Walid. Kalau perang dipimpin Khalid, menang. Wis. Dan ini sampai di masanya Amirul Mukminin radhiyallahu an. Umar ini Al-Faruq. Sahabat yang paling paham tentang tauhid itu begini. Yang ini syirik, yang sunnah itu begini, yang ini bid'ah, yang ini Islam, yang ini bukan Islam. Itu Al-Faruq yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang batil. Umar bin Khattab. Melihat kecenderungan ini, Umar tidak senang. Kaum muslimin sudah bergantungnya sama Khalid, bukan sama Allah Ta'ala. Berbahaya ini. Ya, berbahaya, walaupun generasi sahabat. Mereka tentu bergantung kepada Allah. Kemudian kepada Khalid. Karena sudah didapat julukan Saifullah. Para sahabat tidak salah. Tapi Umar khawatir kalau ini dibiarkan, bisa bergeser nanti nilai-nilai pertolongan dari Allah itu. Khalid ditarik. Ya, ketika perang apa itu? PR. Digantikan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Cari nanti. Perang ketika Khalid bin Walid digantikan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah amin hadil ummah. Yang tadi disebutkan tentang siapa Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Ya, menang. Biarpun bukan Khalid yang mimpin, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, ya menang. Ya, dari situ Umar bin Khattab menginginkan, ya, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Tidak ada pertolongan, tidak ada kemenangan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dijaga ini keyakinan umat. Mestinya begitu kepemimpinan itu. Ya, jadi pemimpin negeri, entah yang namanya presiden, perdana menteri itu menjaga akidah umatnya. Setiap pemimpin itu wajib
Jangan sampai kepercayaan umat ini bergeser kepada selain Allah. Jangan sampai mengkultuskan yang berlebihan. Dipimpin Khalid pasti menang. Walaupun iya realitanya memang begitu, Umar tidak menginginkan begitu. Dan Umar memiliki kelebihan. Dan dia memegang sunnah Nabi. Sehingga Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnah al-khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Umar sudah mendapatkan petunjuk dari Allah. Kalau Umar tidak cocok ya berarti salah. Kita disuruh mengikuti sunnahnya Rasulullah, kemudian khulafa'ur rasyidin. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali. Kalau ada sahabat berselisih, maka ikutilah pendapatnya khulafa'ur rasyidin terlebih dahulu. Jadi begitu aturannya, sahabat yang utama yang kita ambil pendapat yang terlebih dahulu, termasuk adalah yang paling utama al-khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Beginilah bagaimana Nabi SAW menyebutkan keutamaan para sahabat yang termasuk dalam hadis ini adalah Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid. Dikisahkan Khalid bin Walid ini saking cintanya sama Rasulullah SAW, beliau itu punya satu rambutnya Nabi, ya, yang senantiasa dibawa ketika perang. Tabarruk. Bolehkah mengalap berkah dari barangnya Nabi? Ya boleh. Karena khusus Nabi semua fisik, semua yang dimiliki Nabi adalah berkah dari Allah. Para sahabat ketika Nabi hidup pun mengambil berkah dari Nabi SAW. Ya, sampai Nabi wafat pun para sahabat menyimpan barang-barang Nabi yang asli, ya genuine. Memang sahabat hidup bersama Nabi tahu barang peninggalannya Nabi. Sebagai cintanya para sahabat terhadap Nabi SAW. Ya, dan kemudian rambut Nabi itu dibawa, kemudian ditaruh di topi perangnya Khalid bin Walid itu. Ditaruh di atas rambutnya. Itu rambutnya Nabi SAW. Sebagai penghormatan terhadap Nabi SAW. Senang dia. Ya, barang rambutnya Nabi, satu helai Nabi. Wallahi kalau ada bukti secara ilmiah satu rambut Nabi di zaman sekarang, umat beliau berani membeli seharga triliunan itu berebut. Kalau memang ada yang asli, masalahnya nggak ada. Yang di YouTube itu rambut Nabi tumbuh. Rambutnya Nabi kok dawa sami ini gendelan itu kan rambutnya bojone ya. Ngawur ae. Iya. Kan ada di YouTube itu buka hati-hati, wah kasih acting semua itu. Nah, ada rambut Nabi panjang lurus sampai berapa meter itu. Klaim yang saya yakin 1000% keyakinan saya bahwa itu bukan rambutnya Nabi SAW. Ya, 1400 tahun. Katanya jangan mudah-mudah percaya dengan barang peninggalan Nabi. Ya. Karena tidak ada bukti ilmiah bahwa itu adalah peninggalan Nabi SAW. Cukup peninggalan Nabi yang bisa kita nikmati hari ini, dan itu jaminan apa? Kitabullah wa sunnah. Ya, taraktu fikum amroin au syai'ain. Ya. Lan tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnati. Kalian tidak akan tersesat kalau memegang teguh keduanya, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an dijaga oleh Allah, otentik, terlindungi. Tidak ada satu huruf pun yang bleset, tidak ada. Iman kita 1000%. Al-Quran sempurna, tidak ada yang salah. Mulai zaman Nabi sampai sekarang ya sudah itu. Sama. Qiraatus sab'ahnya sama, bacaannya sama, hurufnya sama. Terjaga, otentik. Hadisnya Nabi, ucapan Nabi juga otentik. Termasuk yang kita baca pada hari ini. Sahih Bukhari. Otentik. Betul-betul Nabi yang berbicara ini. Kita yakin 1000%. Adapun selain ini, wallahu ta'ala alam bisawab. Hanya Allah yang tahu kebenarannya. Paling tidak kita tidak bisa membenarkan dulu. Diuji. Ya, apakah benar? Dan rata-rata tidak benar. Baik. Hadis berikutnya. Manaqib Salim maula Abi Hudzaifah radhiyallahu anhu. Keutamaan-keutamaan Salim mantan hamba saya Abu Hudzaifah. An Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul istaqri'u al-Qur'ana min arba'ah min Abdullah bin Mas'udin
Fabada'a bi wa Salim maula Abi Hudzaifah wa Ubay bin Ka'ab wa Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhum. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu yang berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, belajarlah bacaan Al-Qur'an dari 4 orang, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Maka Nabi memulai dengan namanya, mendahulukan Ibnu Mas'ud, kemudian Salim, mantan hamba saya Abu Hudzaifah, Ubay bin Ka'ab dan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhum ajma'in. Makanya kalau orang-orang yang hafid Quran yang punya sanad itu, ujung-ujungnya sahabat ketemu Abdullah bin Mas'ud, ujung-ujung ketemu Ubay bin Ka'ab, ujung-ujung ketemu Salim maula Abu Hudzaifah, ujung-ujung ketemu Mu'ad bin Jabal. Kemudian mereka semuanya kemana? Ke Rasulullah SAW. Rasulullah kemana? Jibril alaihissalam. Jibril kepada siapa? Allah yang mengajarkan. Allamal Quran. Ar-Rahman allamal Quran. Ya. Bab fadli Aisyah radhiyallahu anha, keutamaan tentang Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha annaha ista'arat min Asma'a qiladatan fahalakat farsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan min ashabi fi talabiha fadrakathum as-salah fasallu bighairi wudu' falamma atau an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syakau dzalika ilaihi fanazalat ayatut tayammum thumma dzukira baqiyal hadits wa qad taqaddama fi kitabit tayammum. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia meminjam sebuah kalung dari Asma, ya, dari kakaknya. Lalu kalung tersebut hilang, maka Rasulullah SAW menyuruh beberapa orang dari para sahabatnya untuk mencarinya. Waktu sholat tiba, mereka melakukan sholat tanpa berwudu. Ketika mereka menghadap Nabi SAW, mereka mengadukan tentang hal itu kepada beliau. Maka turunlah ayat tayammum. Selengkapnya di sini telah disebutkan pada kitab tayammum. Sudah kita baca di kitab tayammum. Bab manaqib al-ansar, keutamaan-keutamaan kaum Ansar. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana yaumul bu'ats. Loh, terus ini keutamaannya Aisyah di mana hadis ini? Ya, Aisyah disucikan oleh Allah Taala dari langit ke-7 atas tuduhan haditsul ifki, tuduhan palsu dari orang-orang munafik. Paham ya? Sudah disampaikan panjang lebar ya dalam hadis ini ya. Disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari atas langit ke-7. Turun ayat dalam surah An-Nur yang bisa kita baca sampai kiamat itu. Tidak akan pernah hilang pensucian dari Allah untuk Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat kana yaumul bu'ats yauman qaddamahu Allah li rasulih sallallahu alaihi wasallam faqadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad iftaraqa mala'uhum wa qutilat sarawatum wa jurrihu faqaddamahu Allah li rasulih sallallahu alaihi wasallam fi dukhulihim fil Islam. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, hari Bu'ats yaitu hari berperangnya antara Khazraj dan Aus pada masa jahiliyah. Di Madinah itu ada suku besar namanya Khazraj dan suku Aus, yang mendamaikan adalah Nabi. Adalah hari yang Allah persiapkan untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW tiba di Madinah saat kelompok itu ya terpecah belah, di mana orang-orang terbaik dari mereka terbunuh dan terluka. Maka Allah mempersiapkan itu untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar mereka masuk ke dalam Islam. Momennya dibikin pas sama Allah Taala. Makanya sebaik-baik pengatur adalah Allah, sebaik-baik pembikin makar adalah Allah. Allah mengatur bagaimana cara orang Madinah itu bisa menerima Rasulullah ketika mereka konflik. Konflik datang Nabi, keputusannya bijaksana, keputusannya bisa diterima, mereka berdamai, otomatis mereka mengangkat Nabi sebagai pemimpin. Ya, itu sudah Allah siapkan itu. Momennya pas. Bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula al-hijrah lakuntu imra'an minal ansar. Tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya tidak ada hijrah, aku pasti menjadi seorang dari kaum Ansar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Abul Qasim radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam, "Law anna al-ansara salaku wadiyan aw syi'ban la salaktu fi wadi al-ansar, wa laula al-hijrah lakuntu imra'an minal ansar." Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kaum Ansor menempuh jalan lembah atau celah gunung, aku pasti menempuh jalan yang ditempuh kaum Ansor. Dan seandainya tidak ada hijrah, aku pasti menjadi seorang dari kaum Ansor. Ini kecintaan Nabi terhadap kaum Ansor, orang asli Madinah, yang menolong muhajirin, yang menolong Rasulullah, yang menolong orang-orang Makkah. Ketika terusir dari kaumnya, terusir dari Makkah, tidak memiliki rumah, tidak memiliki apa-apa, ditampung oleh orang Ansor, diberikan fasilitas dan seterusnya.
Maka sungguh luar biasa orang Ansor, maka pantaslah Nabi sangat mencintai orang-orang Ansor. Bab hubbil Ansor minal iman, mencintai Ansor termasuk adalah keimanan. Anil Barra ibn Azib radhiyallahu anhu qala, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, al-ansaru la yuhibbum illa mu'min wa la yubghidhum illa munafiq, faman ahabbahum ahabbahullah wa man abghadahum abghadahullah. Diriwayatkan dari Al-Barra radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaum Ansar tidaklah mencintai mereka melainkan ia seorang mukmin, dan tidaklah membenci mereka melainkan ia seorang munafik. Maka barang siapa yang mencintai orang Ansar, Allah pasti mencintainya, dan barang siapa yang membenci mereka, Allah pasti membencinya. Subhanallah. Dikaitkan dengan keimanan, kecintaan terhadap kaum Ansar. Bab qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Ansar, antum ahabbun nasi ilai. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum Ansar, kalian adalah manusia yang paling aku cintai. An Anas radhiyallahu anhu qala, ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nisaa was-sibyana muqbilina min urus. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mumthila, faqala Allahumma antum min ahabbin nas ilai. Faqala Allahumma antum min ahabbin nas ilai. Qalaha thalatha mirar. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kaum perempuan dan anak-anak yang sedang datang mendekati, yang datang mendekat, sedang datang mendekat sepulang dari walimah pernikahan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri tegak lalu berkata, ya Allah, kalian adalah di antara orang-orang yang paling aku cintai. Maksudnya, ya Allah, saksikanlah bahwa kalian ini wanita Ansor, anak-anak Ansor itu adalah di antara orang yang paling aku cintai. Nabi mengulanginya sebanyak 3 kali. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, ja'at imra'atun minal ansari ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'aha sabiyyun laha, fakallamaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, walladzi nafsi biyadihi innakum ahabbun nasi ilayya marratain. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang perempuan Ansor yang membawa anaknya datang kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW berbicara kepadanya, beliau bersabda, demi zat yang diriku ada di tangannya, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang paling aku cintai. Diulang sebanyak 2 kali. Maka masalah cinta itu diutarakan. Nabi SAW itu mengajarkan, mensunnahkan apabila seseorang mencintai saudara, ucapkan, ya, saya mencintai Anda. Uhibbukum fillah, jadi begitu. Kemudian yang mendapatkan ucapan cinta dari saudaranya, dia membalas, ya, ahabbakallahu ladzi ahbabtani fi. Ya. Semoga Allah Ta'ala juga mencintai engkau. Atau kalau kesulitan, cukup juga membalas dengan kalimat yang sama, wa ana uhibbuk. Uhibbukum fillah, ana uhibbuk. Ya, saya juga mencintai Anda. Jadi begitu. Ini bahasa-bahasa yang bisa melembutkan hati, mempererat persaudaraan dan seterusnya. Bahkan Nabi ini mengucapkan kepada wanita dan anaknya, tentunya adalah ucapan dari Nabi untuk umatnya, pemimpin terhadap umatnya dan seterusnya. Adapun nasihat dari para ulama, tidak dianjurkan kaum muslimin, ya, untuk mengucapkan uhibbuki, ya, fillah, kalau memang itu urusannya bisa membawa fitnah. Dan ini sering disalahgunakan oleh orang-orang laki-laki yang ada penyakit dalam hatinya, terutama anak-anak muda. Ya, banyak anak laki-laki, banyak teman laki-lakinya tidak pernah dia ucapkan assalamualaikum. Giliran perempuan yang lewat, assalamualaikum. Ya, ini sudah salah tempat. Niatnya memang untuk menggoda, mencari perhatian, haram. Ya, jadi sesuatu yang benar pun harus ditempatkan di tempat yang benar. Kalau sudah urusannya kalimatul haq urida bihal batil, kalimatnya benar tapi digunakan untuk tujuan yang salah, yang tidak boleh, jadinya salah. Dan ucapkan kata-kata cinta itu kepada orang yang paling berhak. Istri ucapkan kepada suaminya, suami kepada istrinya, anak kepada ibunya, ibu kepada anaknya. Kadang-kadang kita ini malu, ya, karena mungkin pendidikan dari kecil. Ya Umi, aku cinta sama Umi, uhibbuki ya Umi. Abi, uhibbuka ya Abi. Bahkan seorang istri mungkin jarang sekali mengucapkan pada suaminya, Mas, uhibbuka, ya, hubban syadidan, gitu ya. Aku sangat-sangat mencintaimu, Mas. I love you, Mas. Wallah ono karepe.
Ya, yang laki tidak boleh begitu. Dibalas wa ana uhibbuki. Ya, saya juga menyintaimu. Jadi begitu. Jadi romantislah rumah tangga itu. Semua ini perlu latihan, Bos. Kalau dilatih sejak dini, Bos, ya sulit, Bos. Kayak kelu itu lidah ya. Mau ngomong Mas, jauh duwike ya, luput. Kadang ngomong buka malik jauh duwike. Gak enak kabeh. Dilatih terutama kepada anak ya. Lembutkan hati anak itu dengan kalimat aku sayang kalian. Aku mencintai kalian. Ya Allah, cintailah mereka. Ya, ini pelajaran penting buat kita semuanya, wabil khusus doa ibu itu fa insyaallah apabila diucapkan dengan ikhlas, dengan tulus ya, lillahi ta'ala, insyaallah mustajabah untuk anak-anaknya. Maka jangan dilewatkan. Walaupun anak sudah besar, dewasa, sudah berkeluarga, tetap itu anak Anda. Mohon maaf, lahir dari rahim Anda, putra-putri Anda itu. Maka doakan mereka selamat dunia dan akhiratnya dan seterusnya. Yang loman kalau mendoakan itu jangan doa dikredit, ya cash saja. Ucapkan langsung itu. Barakallahu fikum. Bab Atba'il Ansar, pengikut kaum Ansar. An Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qalatil Ansar ya Rasulullah likulli nabiyyin atba'un wa inna qad ittaba'nak fad'ullah an yaj'ala atba'ana minna fada'a bi. Diriwayatkan dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, kaum Ansar berkata, wahai Rasulullah, bagi setiap nabi ada para pengikutnya dan kami telah mengikutimu, maka berdoalah kepada Allah untuk menjadikan pengikut kami dari kaum kami. Ini orang Ansar minta keutamaan kepada Nabi agar dijadikan sebagai umat Rasulullah yang diterima, pengikut Rasulullah yang setia. Bab fadli duril Ansar, keutamaan tentang rumah-rumahnya orang Ansar. An Abi Humaidin radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal inna khaira duril Ansar fadzakara al hadits wa qad taqaddam thumma qala Sa'id bin Ubadah lin Nabi sallallahu ya Rasulullah khaira durul Ansari faj'ilna akhira faqal awalaysa bihasbikum an takunu minal khiyar. Diriwayatkan dari Abu Humaid radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang terbaik adalah rumah-rumah Ansar. Selengkapnya hadis ini sudah pernah disebutkan sebelumnya. Kemudian Anas meriwayatkan bahwa Sa'ad bin Ubadah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, telah disebutkan rumah-rumah Ansar yang terbaik, lalu engkau menjadikan rumah kami yang terakhir? Maka beliau bersabda, bukankah sudah cukup kalian termasuk yang terbaik? Ya, sahabat Sa'ad bin Ubadah ini pembesarnya Ansar. Nabi memuji rumah-rumah Ansar, rumah fulan, terakhir nyebut nama rumahnya Ubadah, ya Sa'ad bin Ubadah. Maka Sa'ad bin Ubadah mengatakan, ya Rasulullah, engkau telah menyebutkan rumah-rumah Ansar yang terbaik, lalu engkau menjadikan rumah kami yang terakhir. Ya, sedikit protes ini Sa'ad bin Ubadah. Maka Nabi menjawab, bukankah sudah cukup atas kalian termasuk yang terbaik? Sa'ad bin Ubadah orang terbaiknya Ansar, ya, sudah cukup. Sudah mewakili itu. Bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Ansar. Ini bisa terjadi enggak kepada kita itu? Bahwa kalau nama kita disebut terakhir kayak gimana gitu ya. Manusiawi itu. Maka jadi pemimpin harus tegas, harus pintar, bisa mendudukkan perkara. Ya, Anda yang saya sebutkan terakhir bukan berarti Anda yang paling akhir, kualitasnya enggak, sama. Ya, jadi pemilihan kata, kalimat itu harus bisa tepat agar tidak menyinggung siapapun yang hadir. Kadang-kadang tanpa mengurangi rasa hormat yang tidak bisa kita sebut satu persatu karena banyaknya jumlah, dan bisa begitu biasanya yang terhormat Bapak Fulan, dan semuanya ya, yang tidak bisa disebut nama satu persatu karena jumlahnya banyak dan terbatasnya waktu. Jadi begitu agar tidak tersinggung. Misal di sini, ini Ummu Fulana ini yang paling rajin taklim, yang lain enggak disebut, diprotes saya nanti. Kok bisa Ustadz? Ya, ini yang Masya Allah senang nyatet, ya saya. Nah, gitu. Jadi begitu, memang itu manusiawi. Sehingga Nabi, jangankan kita, Sa'ad bin Ubadah ini radhiyallahu anhu, pembesarnya Ansor, pembelanya Nabi, juga sempat berkata, ya Rasulullah, rumah kami kok disebut paling terakhir. Ya, dianggap bahwa terakhir itu ya berarti ranking terakhir. Enggak kata Nabi, kalian sudah paling utama. Jadi penyebutan terakhir tidak mewakili kualitas. Bisa difahami ya? Nah, begitu. Bab qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Ansar, isbiru hatta talqauni 'alal haud.
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum Ansar, bersabarlah kalian sampai kalian bertemu denganku di telaga Al-Haud, yaitu telaga Nabi di surga. Apa nama haudnya Nabi itu? Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. An Usaid ibni Hudairin radhiyallahu anhu anna rajulan minal ansar qala, ya Rasulullah, ala tasta'miluni kama ista'malta fulanan? Qala satalqauna ba'di usratan fasbiru hatta talqauni 'alal haud. Diriwayatkan dari Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu, sesungguhnya seseorang dari Ansar berkata, wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak mempekerjakanku seperti engkau mempekerjakan si fulan? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sepeninggalku kalian akan menghadapi ketidakadilan dalam pembagian harta, maka bersabarlah sampai kalian bertemu denganku di telagaku. Sudah jaminan Nabi ya, orang-orang Ansar bersama Nabi di Haud, di surga, bahkan di Firdaus. Wa fi riwayatin an Anas wa mau'idukumul haud, dalam riwayat lain dari Anas bin Malik sebutkan, dan janji untuk kalian adalah telagaku. Al-Haud, siapa saja yang bisa bertemu Nabi di Al-Haud, fa insyaallah dia pasti masuk surga dan sukses selama tidak dikeluarkan dari Al-Haud. Nanti ada orang yang dihalau, tidak boleh masuk ke telaga haudnya Nabi, padahal dia termasuk kaum muslimin, tapi dihalau. Siapa mereka? Yang munafik, yang senantiasa membenarkan umarok, para pemimpin, padahal umarok yang jelas-jelas dolim, jelas-jelas salah, kemudian dia benar-benarkan, dia bela, ya, untuk kemudian menyusahkan, menyengsarakan umatnya Nabi SAW. Tujuannya untuk menyengsarakan umat Nabi, ya, dia hanya membela umarok-umarok saja. Maka ini tidak dibenarkan, padahal umaroknya jelas-jelas salah. Salah satunya seperti itu. Kemudian bab qaulillahi ta'ala yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Firman Allah Ta'ala, dan mereka orang-orang Ansar itu mengutamakan orang Muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa ba'atha ila nisa'i faqul ma ma'ana illa al-ma' faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yadhum aw yudhifu hadha faqala rajulun minal ansar ana fantalaqa bi ila imra'atihi faqala akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ma indana illa qutu sibyani faqala hayyi ta'amaki wa asbihi sirajaki wa nawwimi sibyanaki idza aradu asya'a fahayyat ta'amaha wa asbahat sirajaha wa nawwamat sibyanaha thumma qamat ka'annaha tuslihu sirajaha fa'atfa'athu faja'ala yuriyanihi annahuma ya'kulan fabata tawiyain falamma asbaha ghada ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala dhahikallahu al-laila aw ajiba min fa'alikuma fanzalallahu azza wa jalla wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Suratul Hasyr. Ini hadis luar biasa, Bu. Luar biasa sekali. Ibrohnya hikmah, ibroh pelajarannya sangat tinggi nilainya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seseorang lelaki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan riwayat dia adalah orang yang datang dari Makkah, muhajir. Lalu beliau menyuruh orang untuk meminta makanan kepada istri-istri beliau. Nabi mengutus seorang sahabat untuk ngecek di rumahnya beliau, mengecek di rumah istri-istri Nabi. Datang ke rumahnya siapa? Aisyah, ke rumahnya Hafsah. Mendatangi istri Nabi, adakah makanan? Maka istri Nabi berkata, kami tidak memiliki apa-apa kecuali air. Artinya tidak ada sesuatu pun yang bisa disuguhkan untuk tamunya Rasulullah kecuali air. Ya tentunya, bagaimana tamu hanya disuguhi air, tamu dari jauh dalam keadaan kelaparan? Maka Rasulullah SAW berkata, ini Nabi, jadi Nabi itu dimulai dari diri sendiri dulu. Ada tamu, Nabi ingin menjamunya dulu. Cek rumahnya, gak ada bekal apapun, gak ada makanan. Barulah Nabi mengatakan pada para sahabatnya, ya, siapakah yang mau menjamu tamu ini? Siapa yang mau menjamu tamu ini? Kemudian seorang lelaki Ansor berkata, aku ya Rasulullah. Lelaki ini adalah, ada yang tahu? Ada yang tahu? Ini adalah suaminya Ummu Sulaim. Suaminya Rumaisah. Siapa kemarin? Keutamaan siapa yang sudah disebutkan dalam manaqibnya para sahabat ini?
Bos apa bos? Suaminya Ummu Sulaim itu siapa bos? Yang maharnya paling mahal itu loh bos. Maharnya syahadat pertemuan yang lalu itu loh. Pertemuan kemarin kan disebutkan pernikahan mahar termahal termasuk pernikahannya Ummu Sulaim dengan suaminya. Karena mahar suaminya masuk Islamnya dia. Abu Thalhah atau Thalhah bin Ubaidillah. Ya, kita akhiri hadis kita. Ya opo. Baru kemarin, pertemuan kemarin dibahas. Ya, semakin yakin saya bahwa ibu-ibu ini sudah tua semuanya. Mudah lupa. Barakallahu fikum. Ya. Lagi-lagi Ansar berkata, "Ana, saya Rasulullah." Dia adalah Thalhah bin Ubaidillah. Lalu ia pergi membawa tamu tersebut kepada istrinya. Siapa istrinya? Ummu Sulaim. Berkata, Abu Thalhah, "Muliakanlah tamu Rasulullah. Ini tamunya Rasulullah, muliakanlah wahai istriku." Maka istrinya berkata, "Ya kita ini tidak punya apa-apa. Wahai suamiku, kita tidak punya apa-apa loh. Ada makanan hanya untuk anak-anak. Ada makanan hanya untuk anak kita. Kita aja nggak makan kok. Ya, makanan hanya untuk anak kita." Maka orang Ansar itu berkata, "Sudah, siapkanlah makananmu, nyalakanlah lampunya, tidurkanlah anak-anak jika mereka ingin makan malam." Jadi jatahnya anak-anak ini sudah diniatkan untuk diberikan kepada siapa? Tamunya Rasulullah. Kalau anak-anakmu merengek minta makan, tidurkan. Lihat pesannya dari Abu Thalhah ini. Siapkan makanannya, nyalakan lampu di ruang tamu untuk tamu itu. Ya, lampu jangan bayangkan Philip loh ya. Lampu apa zaman dulu 1400 tahun yang lalu? Ya api, ya cempluk. Kan di sini bilang lampu kok bayangannya lampu iki. Enggak, nyalakan lampunya. Cetek. Ajib, zaman sahabat nyalakan lampu cetek. Tidak ada listrik bos. Lanjut. Maka istrinya pun menyiapkan makanannya, menyalakan lampu, dan menidurkan anak-anaknya. Qanitat enggak ini istri ini? Taat enggak sama suaminya? Taat tanpa penolakan. Yuk, sahabatnya Rasulullah kan banyak. Ini kan punya anak kita. Kenapa? Aduh, mercone meledos. Jangan seperti itu. Kalau suami sudah bilang, enggak usah. Kon ngombe obat, sumbin obate. Anakmu delen kanan, delek kanan. Enggak perlu kemudian bantah. Ya. Enggak perlu bantah. Sami'na wa ata'na. Ini surga Anda di situ. Ya. Lihat ini Ummu Sulaim. Kenapa sih Ummu Sulaim itu suara terompahnya sudah berada di surga sedangkan dia masih hidup di dunia? Salah satunya karena ini loh. Kan cerita yang paling masyhur Ummu Sulaim apa ceritanya? Dia menghiasi dirinya seperti kemanten baru, kemudian bukan berharap lagi, menservis suaminya yang dari safar itu, laksana pengantin baru, ya. Bagaimana seorang suami yang sudah lama tidak bertemu istrinya, 1 bulan, 2 bulan, kalau pulangnya dicari apa? Tidak ada lagi, urusan ranjang, disediakan sama istrinya, padahal Ummu Sulaim baru meninggal anaknya. Bisa dipahami itu. Hidupnya itu baktinya untuk suaminya, bukan untuk anaknya. Suami dulu baru anak. Jangan salah loh ya. Kalau anaknya sakit, luar biasa ibu. Sedangkan suaminya sakit, gak ngurusi, keliru Anda. Seorang istri harus susah kalau suaminya sakit, melebihi susahnya terhadap anaknya kalau sakit. Itu bakti Anda. Jangan terbalik. Ya, makanya setiap Anda masak, khususkan untuk suami Anda dulu. Ini untuk suami saya. Baru anak-anak Anda. Sekarang terbalik. Anak dulu baru suami, keliru. Fa innahu jannatuki wa naruki. Karena suami Anda itu surga dan neraka Anda. Bukan anak. Nabi tidak nyebut anak Anda surga neraka Anda, tidak. Suami Anda penentu Anda masuk surga atau penentu Anda masuk neraka. Lihat itu Ummu Sulaim faham betul kedudukan suaminya. Dia bersedih anaknya meninggal, tapi kewajiban utamanya dia tidak lupakan. Dandan sing ayu. Pasti bojoku ingin ketemu saya, ingin urusan ranjang. Faham betul. Kalau Anda kan beda. Iya. Ya memang tidak bisa sama dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim sudah dijamin. Kalau Anda ingin niru jaminan,
Semoga mendapatkan jaminan sebagaimana Ummu Sulaim, jaminan Ummu Sulaim ya dari Nabi. Tiru juga apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim. Lihat ini hadis ini. Abu Thalha bilang apa? Sudah siapkan makananmu, nyalakan lampu, tidurkan anakmu, selesai. Ya, dilaksanakan dengan sempurna. Istrinya pun menyiapkan makanannya, menyalakan lampu dan menidurkan anak-anaknya. Kemudian ia berdiri seolah sedang membetulkan lampunya lalu memadamkannya. Mulailah suami dan istri itu memperlihatkan kepada tamunya bahwa mereka berdua seolah-olah sedang makan, kemudian mereka berdua tidur tanpa makan malam. Jadi disuguhkan di ruang tamu. Ya, makanannya untuk tamu Rasulullah SAW. Maka Abu Thalha mempersilahkan untuk makan, dan ini momennya malam hari, ya, Asya, makan malam. Kemudian Abu Thalha izin ke dalam untuk menemani istrinya makan, padahal tidak ada makanan. Udah. Kemudian seolah-olah membetulkan lampu. Kenapa saya di atas? Ya, lampunya mungkin di atas, ya bukan lampu neon itu. Akhirnya mati, dipadamkan. Tapi diperdengarkan suara klotek-klotek seolah-olah itu makan. Bisa dipahami ya? Jadi tamu biar gak canggung. Jangan sampai ada tamu, kemudian di dalam luwer. Ya gak kau lu mangan dayoi. Oh, ternyata di dalam belum makan ya. Gak enak semua. Jadi yang di dalam seolah-olah makan juga. Klotekan. Jadi tamunya ini, alhamdulillah, ternyata makan juga. Makannya enak. Ya, apa yang terjadi? Karena memang tidak makan, Ummu Sulaim dan Abu Thalha itu beserta anaknya tidur dalam keadaan kelaparan. Kelaparan, Bu. Tidak makan mulai pagi ya. Ada makanan buat anaknya, itu pun diberikan kepada tamunya. Anaknya pun tidur dalam keadaan lapar. Pinter-pinter Ummu Sulaim menjadikan anak yang lapar bisa tidur. Kalau Anda, wallahu a'lam bishawab. Ummu Sulaim. Kemudian mereka berdua tidur tanpa makan malam. Ketika pagi hari tiba ini, nilainya di sini, Bu. Lihatlah bagaimana perjuangan dua sahabat Nabi ini untuk memulihkan tamu. Bahkan tamunya Rasulullah SAW. Apa ciri orang beriman itu? Man kana yu'minu bil yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tamunya, apalagi tamunya Rasulullah. Ketika pagi hari tiba, laki-laki Ansar itu pergi menghadap Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda, ya, lihat sabdanya Nabi. Dhahikallahu lailah, Allah tertawa pada malam tadi dan kagum dengan perbuatan kalian berdua. Allahu Akbar. Jangankan kita yang kagum. Apa makna kekaguman kita? Tidak ada ngefek apa-apa terhadap Ummu Sulaim, terhadap Abu Thalha. Allah pemilik alam semesta ini, Allah pemilik rezeki, Allah pemilik surga, Allah yang telah menciptakan semua makhluknya itu tertawa, dan Nabi mengatakan ajibah. Allah merasa takjub dengan hambanya ini. Kalau sudah Allah tertawa dan takjub terhadap hambanya, maknanya apa? Ridho. Radhiyallahu anhuma. Allah ridho terhadap mereka berdua suami istri. Wa radhiyallahu anhum. Allah ridho terhadap semua isi rumah itu beserta anak-anaknya. Tidakkah bisa kita raih fadilah semacam ini? Seorang istri yang taat kepada suaminya, suami yang menghormati tamu Rasulnya, anak-anak yang begitu taatnya kepada ibunya. Luar biasa. So, kuncinya ini di mana kuncinya? Ketegasan perintah suami dan ketaatan dari seorang istri. Menyebabkan Allah ridha, menyebabkan Allah tertawa, menyebabkan Allah takjub kepada hambanya. Luar biasa ini hadis. Anda ingat-ingat sampai mati ini hadis. Bawa sampai mati ini. Bagaimana Allah takjub dengan rumah tangga Abu Thalha dan Ummu Sulaim. Ya. Kemudian sebab dari perbuatan kalian berdua, Allah menurunkan ayat. Anda bisa bayangkan, Bu, ayat turun sebab asbabun nuzulnya karena sebab amaliyah sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yu'siruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Wa yu'sirun 'ala anfusihim,
mereka orang-orang Ansor itu mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka. Abu Thalha orang Ansor. Ya. Mereka yang menjamu orang Ansor, memuliakan orang-orang Muhajirin, termasuk tamunya Rasulullah. Ini orang Muhajirin, datang dari Mekah dalam keadaan kelaparan, tak punya apa-apa, tak punya bekal, tak punya apa, habis sudah di perjalanan. Bayangkan Mekah Madinah zaman itu 1400 tahun yang lalu, ya, sekitar 700 kilometer, kehabisan bekal. Orang-orang Ansor mengutamakan orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Walau kana bihim khassasah, padahal mereka sebenarnya perlu juga kebutuhan itu. Anak-anaknya Ummu Sulaim juga perlu nasi itu, kalau mau dikatakan nasi, atau makanan itu kalau kurma dan gandum misalnya. Ya. Tapi diberikan kepada tamu Nabi. Ini namanya isar. Apa? Isar itu mengutamakan saudara yang lain daripada diri sendiri. Padahal dia itu perlu sebenarnya, tapi tidak menampakkan keperluannya. Contoh, seseorang hanya memiliki uang mungkin 20.000, dan datang temannya, dia ingin pinjam uang, atau paling tidak ingin bantuan karena anaknya sakit. Dia bisa menimbang, isar itu bisa menimbang. Keluargaku tidak sakit, ya, alhamdulillah sehat semuanya. Hanya sekedar ini 20.000 mungkin hanya bisa dibuat makan nanti. Rezeki Allah kan nanti, insya Allah bisa datang. Tapi dia lebih perlu daripada saya. Anaknya yang sakit ini bisa beli obat dan berobat. Diserahkan itu uangnya. Padahal sebenarnya dia bisa beli juga untuk kebutuhan dia. Namun dia isar, dia lebih mengutamakan saudaranya. Padahal dia sendiri adalah membutuhkan. Urusan makanan, Bu, termasuk Anda kalau lapar-lapar dikit. Ada teman Anda juga memiliki rasa lapar yang sama, berikan itu jatah Anda. Tanpa menunjukkan bahwa Anda kelaparan. Biar dia bisa tenang. Kan banyak sekarang ini kalau urusan walimah, resepsi, rebutan makanan. Ya, khawatir kehabisan. Dompet di bono kabeh. Banyak itu, Bu, kejadian kalau makanya ini kadang-kadang salah prosesnya. Standing party, ya, niru barat lagi standing party. Makanan disediakan semuanya tanpa kemudian disuguhkan, jadi ngambil sendiri-sendiri. Tabiat aslinya kelihatan semua nanti di situ, badan dari CCTV itu. Waduh, mumpung iki enak-enak to yuk kulane iki klebokno kabeh, bawa pulang. Enggak boleh begitu. Anda kalau isar, Anda latih diri Anda. Pernahkah Anda di belakang sendiri untuk urusan makanan? Dan di depan sendiri untuk urusan sesuatu yang lebih berharga dalam Islam, dalam urusan berjuang. Tapi urusan makanan Anda belakang sendiri. Lebih utama saudara-saudara Anda. Loh, ayo kan kok gak kebagian. Apa yang penting dulurku kebagian. Ini contohnya isar. Dan masih banyak lagi contoh yang perlu kita teladani dari para sahabat. Surat Al-Hasyr ayat 5, ayat ke-9. Wa may yuqashuha nafsi, barang siapa yang bisa menjaga dari kebakhilan dirinya. Siapa yang bisa menolak kebakhilan dirinya, mencegah kebakhilan dirinya itu, faulaika humul muflihun, mereka orang yang beruntung. Maka jangan sekali-kali bakhil. Wa may yabkhal fa inna may yabkhalu an nafsi. Barang siapa yang bakhil, urusan makanan saja bakhil, sesungguhnya dia adalah bakhil untuk dirinya sendiri. Dan Allah paling tidak suka terhadap orang yang bakhil. Orang yang bakhil itu jauh dari surga, jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dekatnya dengan neraka. Orang yang loman itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, jauhnya dari neraka. Jangankan manusia, bakhil itu, binatang saja tidak suka sama orang bakhil. Jangankan manusia. Orang bakhil itu seburuk-buruk orang sebenarnya. Padahal dia mampu memiliki kemampuan yang banyak, namun dia menahan hartanya, menahan tangannya untuk berbuat baik terhadap sesama. Ini bahaya. Dan bakhil ini penyakit, Bu, ya. Sedangkan orang yang dermawan, ya, jawad, yang loman, itu perlu latihan. Gak dilatih tidak iso loman, wong. Latihan, ngasih hadiah, tahadu, tahabu, saling memberikan hadiah itu saling bisa mencintai. Engko gantian, sopo sing ngirim masakan, namanya fulana. Anda kan pernah satu sama lain ngirim makanan mungkin. Kalau belum pernah nyoba dilatih ngirim makanan.
Kalau saya sih tidak minta dikirimi. Yang penting ada sama Anda ini loh. Jangan salah paham loh ya. Nanti wah Ustadz tidak dikirimin, enggak. Jadi nyoba dilatih Anda sendiri. Namanya guru sih ikhlas ngasih ilmu itu, enggak usah ngeyo apa-apa. Jadi Anda nyoba latih, hari ini ngirim ini. Nanti yang dikirimi ojo berpangku tangan. Juga ngelatih untuk ngirimi juga. Tahadu, tahabu, saling memberikan hadiah, itu nanti Anda akan saling cinta itu. Ini rumusnya Nabi. Dan melatih kelomanan. Ya, yang loman. Gak ada apa-apa. Kamu yang semua. Lungo misalnya. Saya ingin traktir. Traktir rebutan, Bu. Jangan sampai rebutan gak bayar. Memalukan. Podo tenang-tenangan. Mari makan semua selesai. Suwi-suwian selilit. Suwe podo lunggune dewe-dewe. Gak ada sing ngadeg gawe bayar. Jangan begitu. Saya bikin komunitas, Bu. Alhamdulillah saya punya komunitas teman-teman yang baik. Kita ini, Bu, kalau kemana-mana, ke rumah makan, baik warung sederhana, sampai warung yang paling mahal sekalipun, itu rebutan yang mau bayar itu. Saya Ustaz, kamu rebutan. Dan bukan yahanu, memang serius. Ya, dan ini latihan. Ya, dilatih. Rebutan untuk bayar. Jangan khawatir, apa yang Anda keluarkan untuk sahabat-sahabat soleh Anda itu diganti sama Allah. Ya, mana qasat min malin bisodaqah bal yazdad, tidak akan berkurang harta Anda dengan sedekah. Kata Nabi apa yang betul? Bal yazdad, bertambah. Jadi begitu. Barakallahu fikum. Sudah selesai, kurang satu hadis kita tutup ya. Sehingga keutamaan Sa'ad bin Mu'adz yang terakhir. Oh enggak, sudah kita tutup aja. Saya salah melihat, kita selesai di 1565. Tadi mulai dari berapa? 45 ya? Jadi 20 hadis ya sudah kita sampaikan. Barakallahu fikum. Sing iso gawe jamune iku kekekno sedekah. Ya. Sing loman, sing sotone enak ya sotone terterno. Sing iso gawe rawon tutukno. Sing iso gawe busana, ya busana sekali-kali kasih hadiah buat temannya. Kan komplit ya. Ya begitu. Yang utuhan, yang ahli ngisi amplop, yo amplop kayak no. Kan gitu, yo saya isi nih maksudnya. Aja amplop kosong. Jadi sekedar hadiah, saling loman lah. Wallah berkah nanti, hidupnya berkah. Yang saling memberi, tidak ada tendensi apa-apa kecuali apa? Ingin pujian dari Allah. Ya, ingin Allah ketawa kepada saya, Allah ajib kepada saya, maka Anda harus berbuat seperti apa? Abu Talha dan Ummu Sulaim, Rumaisah. Barakallahu fikum, kita tutup ya, kajian ini dan kafaratul majlis. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, kalau tidak tepat, dan tentunya setiap kesalahan yang saya sampaikan itu karena dhaifnya saya pribadi, lemahnya ilmu saya, dan yang benar pasti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mohon dimaafkan kekurangan dari kita ini. Kita tutup dan kafaratul majlis agar Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita di majlis ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.